Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Stiana dengan NIM 11110121302 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perancangan antena microstrip circular patch dengan frekuensi 4,1 GHz. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok saya. Nah, apa itu antena microstrip? Antena microstrip merupakan konduktor logam yang ditempatkan di atas ground plane dengan lapisan dieelektrik di antaranya. Antena microstrip memiliki berat yang ringan, mudah untuk difabrikasi, dan juga memiliki sifat konformal, sehingga dapat ditemukan pada berbagai jenis permukaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan antena lainnya. Nah, jadi antena microstrip itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada patch, yaitu patch berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara yang terletak paling atas di keseluruhan sistem antena microstrip. Lalu yang kedua ada substrat. Substrat sendiri merupakan elemen bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan juga ground plane. Lalu yang terakhir ada ground plane. Ground plane sendiri merupakan bagian terendah dari antena microstrip yang bertindak sebagai reflektor atau menafasikan radiasi. Nah, di sini kita baru mulai akan mensimulasikan untuk antena yang telah kita rancang. Yang pertama di sini kita akan mendesain antena. Di sini kita akan mendesain antena dengan bentuk circular patch. Nah, ini merupakan informasi untuk komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama ini untuk di ground plane dan juga di sini di substrat. Lalu di sini ada info lebih untuk komponen-komponen yang digunakan pada page. Lalu selanjutnya kini kita akan memulai simulasi dengan memilih start. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data-data yang dihasilkan dari hasil perancangan yang telah dibuat. Yang pertama itu pola radiasi. Di sini terdapat pola radiasi yang sebelum dioptimasi maupun setelah dioptimasi. Nah, pola radiasi sebelum dan sudah dioptimasi pada perancangan antena microstrip circular patch ini sama, yaitu dia memiliki pola radiasi bidireksional. Pola radiasi bidireksional sendiri itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gain, nilai VSWR, yang sudah baik sebelum dan sesudah dioptimasi. Lalu ini merupakan pola radiasi bentuk polar. Di sini juga terdapat pola radiasi bentuk polar sebelum optimasi maupun di setelah optimasi. Lalu di sini impedansi. Di sini terdapat nilai impedansi sebelum dioptimasi dan sesudah dioptimasi. Lalu di sini ada VSWR. Di sini ada terdapat VSWR sebelum dioptimasi dan setelah dioptimasi. Nah, kalau bentuk kurva VSWR dan sebelum setelah dioptimasi ini tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena VSWR sebelum dan sudah optimasi sudah sangat baik, yaitu nilai sebelumnya optimasi sebesar 1,7627 dan nilai terendah setelah optimasi sebesar 1,64714. Dan nilai VSWR yang baik sendiri ketika VSWR bernilai 1. Lalu gain, di sini terdapat gain sebelum dioptimasi dan juga setelah dioptimasi. Nah, pada saat sebelum optimasi, pancaran gain telah menyebar ke seluruh arah. Sedangkan setelah dilakukan optimasi, pancaran gain merata ke segala arah dan terdapat lebih banyak cekungan pada bagian belakang pancaran. Gain antena yang diperoleh sebelum optimasi adalah 3,083. Setelah dilakukan optimasi, gain antena yang diperoleh adalah 3,197. Lalu di directivity, di sini juga di directivity ada yang sebelum optimasi dan juga setelah dioptimasi. Nah, directivity polarisasi utama antena sebelum optimasi sebesar 4,61 dBi dan setelah dioptimasi, directivity meningkat tipis menjadi 4,665 dBi. Nah, peningkatan ini meskipun kecil menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil meningkatkan directivity antena sehingga dapat meningkatkan jangkauan sinyal. Lalu ada return loss. Nah, untuk return loss ini sebelum dan sesudah optimasi itu hampir sama. Sebelum optimasi nilai return loss-nya itu sebesar minus 11,4365.
Dan setelah dioptimasi, nilai return loss-nya itu sebesar minus 12,2354. Spesifikasi return loss yang baik ini ketika nilai return loss-nya itu kurang dari minus 10 dB. Dapat disimpulkan bahwa return loss sebelum dan sesudah optimasi itu sudah cukup baik, karena nilai keduanya lebih kecil dari minus 10 dB. Dari sini terdapat polarisasi. Yang pertama itu untuk bentuk polarisasi dari azimut, lalu yang kedua ini polarisasi elevasinya. Kesimpulan, dari hasil perancangan anti-microscope circular patch dengan frekuensi 4,1 GHz yang telah dilakukan, dihasilkan pola radiasi antena mikroscope circular patch tetap direfil sebelum dan sesudah optimasi. Hal ini dipengaruhi oleh gain dan nilai VSWR yang sudah baik. Nilai VSWR hampir tidak berubah dari 1,7627 sebelum dioptimasi menjadi 1,64714 setelah optimasi yang mendekati nilai ideal 1. Untuk return loss juga hampir sama dari minus 11,4365 dB sebelum dioptimasi menjadi minus 12,2354 dB. Setelah optimasi, keduanya merupakan nilai return loss yang baik karena kurang dari minus 10 dB. Secara keseluruhan, optimasi tidak memberikan perubahan signifikan pada pola radiasi dan VSWR dan cukup return loss menunjukkan bahwa desain awal dana sudah cukup baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.